Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas PK2 akan melakukan penelitian mengenai sanitasi basah pada kandang ayam petelur. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ade Sofia, ada Muhammad Fazri Ramdhani, Yopi Aprianti, Muhammad Harisha, dan Nita Marliana. Apa sih itu sanitasi? Sanitasi adalah tindakan menjaga kebersihan kandang, peralatan dan lingkungan sekitar kandang. Pada sanitasi ini terdapat dua jenis sanitasi, yaitu sanitasi basah dan juga sanitasi kering. Nah, pada kelompok kami akan meneliti sanitasi basah pada kandang ayam petelur. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada Harit. Kepada Harit, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, berikut beberapa tujuan dilakukannya sanitasi. Yang pertama tuh menekan biaya pengobatan hewan. Yang kedua, menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Yang ketiga, meningkatkan nafsu makan ternak sehingga berat badannya tuh selalu terjaga. Yang keempat, untuk mencegah perkembangan bakteri dan virus penyebab penyakit. Yang terakhir, ternak unggas pedaging, bebas kotoran dan bibit penyakit. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Harisha yang sudah menjelaskan mengenai tujuan sanitasi. Untuk slide selanjutnya, saya berikan kepada Yupi Aprianti. Kepada Yupi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Adek. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kegiatan sanitasi. Nah, dalam sanitasi kandang ada beberapa jenis kegiatan, yaitu yang pertama sanitasi kandang, yaitu caranya yang dilakukan dengan membersihkan dan membebaskan kandang dari sumber-sumber penyakit dan termasuk juga semua peralatan yang ada di dalam kandang. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan itu antara lain membersihkan, menyemprot kandang sebelum ternak masuk ke dalam kandang, membuat kotoran ternak di tempat yang aman, jauh dari kandang, tempat pembuangan atau penampungan kotoran yang khusus. Nah, yang kedua ada sanitasi ternak. Semua ternak yang berada di luar yang akan masuk di lingkungan peternak harus disemprot. Penyemprotan dilakukan bersamaan dengan alat angkutan atau kendaraan yang membawanya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran bibit penyakit yang berasal dari ternak atau agen atau sumber penyakit selama pengangkutan. Yang ketiga, sanitasi pekerja. Sanitasi pekerja atau karyawan pada umumnya dilakukan dengan menyemprotkan dan dipping atau bak celup. Alat untuk penyemprotan pada umumnya dipasang di depan pintu masuk ke lokasi peternakan, sedangkan dipping atau bak pencelup dibuat di depan pintu masuk ke lokasi peternakan atau di depan pintu masuk masing-masing kandang. Sanitasi terhadap sarana dan prasarana dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi penyebaran bibit penyakit di lingkungan peternakan yang disebabkan oleh penggunaan sarana dan prasarana secara bergantian di masing-masing kandang. Kemudian ada kontrol lalu lintas atau yang masuk ke farm. Sanitasi kendaraan dapat dilakukan dengan cara membuat bak perendaman atau dipping yang berisi air dicampur dengan disinfektan untuk merendam roda kendaraan yang akan masuk ke lokasi dan melakukan penyemprotan semua bagian kendaraan melakukan termasuk pula barang-barang yang memungkinkan akan menyebabkan penyebaran penyakit. Segitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yopi Aprianti yang sudah menjelaskan mengenai jenis kegiatan sanitasi. Untuk slide selanjutnya, saya berikan kepada Muhammad Fazri. Kepada Fazri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk sanitasi basah pada kandang ayam petelur. Yang pertama itu ada skop, yang kedua ada sabun, yang ketiga ada karung, yang keempat ada kereta dorong, yang kelima ada disinfektan, yang keenam ada air, yang ketujuh ada pengki, yang kedelapan ada sapu lidi. Bisa di next. Yang ke-9 itu ada alat penyemprot buat disinfektan yaitu sprayer. Yang ke-10 itu ada bak dekontaminasi sepatu untuk masuknya. Yang ke-11 itu ada baskom, yang ke-12 itu ada pengeruk, dan yang terakhir ada sikat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fazri yang sudah menjelaskan mengenai alat dan bahan. Untuk slide selanjutnya, saya berikan kepada Nita Mariana. Kepada Nita, waktu dan layar saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tata cara dari sanitasi basah pada ayam petelur, pada kandang ayam petelur. Nah, jadi yang pertama itu angkat litter keluar kandang sejauh mungkin. Jadi berfungsi supaya bakteri yang masih ada di litter itu tidak berceceran di kandang nantinya. Terus juga usahakan litter itu tidak berceceran, tidak terkena air, tidak mencemari jalan atau pintu masuk kandang dan tutup rapat-rapat. Yang kedua, sapulah dengan bersih area seluruh kandang kayak rangkaian kabel listrik, terus kipas angin, terus kisi-kisi jendela, terus juga lepas lampu-lampu bohlam, lalu dibersihkan dan ganti lampu yang sudah putus. Gitu. Terus yang ketiga, seluruh atap, hordeng, dinding, partisi, tempat makan, tempat minum, dan peralatan lainnya setelah dibersihkan debunya, dibersihkan dengan air sabun, lalu dibilas dengan air bersih, lalu didisinfeksikan dengan menggunakan disinfektan yang kuat dan larut dalam air, seperti senyawa fenol dengan konsentrasi sesuai aturan yang terdapat pada label. Nah, penyemprotan ini dilakukan pada tekanan minimum 200 PSI agar penetralisi bahan kimia berlangsung baik. Terus juga hati-hati jangan sampai semprotan mengenai bagian dalam motor listrik. Oleh karena itu harus diselubungi dahulu sebelum disemprot. Setelah selesai buka kembali motor dilepas dahulu. Seluruh gorden atau penutup pada kedua sisi harus disemprot dengan air sabun, dibilas dengan air bersih dan didesinfeksi. Lalu ketika kering, gorden harus digulung dan biarkan udara mengalir dengan sempurna. Selanjutnya, bila terdapat kerusakan pada kandang, maka perbaikan dilakukan pada saat itu juga. Jadi setelah selesai perbaikan, maka persiapan datangnya vlog baru bisa dilakukan. Lalu selanjutnya ada masa kosong kandang sekitar 2 minggu atau minimal 14 hari. Dan yang terakhir itu sediakan bak dekontaminasi sepatu di depan pintu masuk kandang, terus juga sediakan baskom dekontaminasi untuk mencuci kandang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nita Maliana yang sudah menjelaskan mengenai tata cara sanitasi basah pada ayam petelur. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai sanitasi basah pada kandang ayam petelur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.